Pagi itu, sinar matahari menembus sela-sela jendela kayu yang mulai lapuk di asrama santri putri pesantren Al-Hidayah. Udara masih lembab dengan aroma tanah basah yang khas setelah hujan semalam. Dari kejauhan terdengar sayup-sayup suara azan subuh yang memecah kesunyian, diikuti langkah-langkah kecil para santriwati yang bergegas menuju mushala. Di antara mereka, sosok seorang gadis berwajah teduh dengan jilbab putih, bersih berjalan dengan tenang. Dialah Nabila, santriwati yang dikenal paling rajin dan santun di pesantren itu. Nabila memiliki aura yang menenangkan, wajahnya manis, kulitnya sawo matang bersih, dan matanya memancarkan ketulusan yang membuat orang lain merasa damai di dekatnya. Sejak pertama datang ke pesantren Al-Hidayah 2 tahun lalu, ia sudah menjadi perhatian banyak orang karena ketekunan dan kerendahan hatinya. Tak hanya pandai menghafal Al-Quran, Nabila juga dikenal lembut tutur katanya, sopan terhadap ustaz dan ustazah, serta selalu mau membantu teman-temannya tanpa pamrih. Kehidupan di pesantren berjalan dalam ritme yang teratur. Setelah sholat subuh berjamaah, para santri biasanya membaca Al-Quran di musyalah besar sambil menunggu waktu sarapan, lalu mereka bersiap mengikuti pelajaran di madrasah, membersihkan asrama, dan menghadiri pengajian siang malam harinya. Sebagian akan mengaji di serambi, sebagian lagi belajar kelompok, rutinitas yang sederhana tapi menenangkan. Nabila tinggal sekamar dengan 2 sahabatnya, Siti dan Mira. Mereka sudah seperti saudara. Siti, gadis asal Lamongan yang cerewet namun berhati lembut, sering menjadi penghibur di antara kepenatan jadwal pesantren. Sedangkan Mira, anak pendiam yang gemar membaca kitab kuning, di waktu senggang sering bertanya pada Nabila tentang tafsir ayat-ayat yang sulit dipahami. Di kamar itu, tawa kecil sering terdengar di malam hari. Ketiganya berbagi cerita tentang keluarga, cita-cita, dan hal-hal remeh yang membuat hidup di pesantren terasa hangat. "Bil, kamu nggak kangen rumah?" tanya Siti suatu malam sambil menyisir rambutnya yang panjang. Nabila tersenyum tipis. "Kangen sih, tapi aku senang di sini. Rasanya tenang aja. Kayak tempat ini selalu dijaga malaikat." Siti tertawa kecil, menatap cermin. "Ya jelas tenang, kan kamu malaikatnya sendiri." Mira ikut terkekeh, menutup kitab di tangannya. "Bener tuh, Nabila kayak nggak pernah marah. Aku aja kalau ditegur ustazah bisa nangis seminggu, tapi kamu tetap senyum." Nabila hanya tersenyum. "Kita di sini kan belajar sabar. Hidup di pesantren itu bukan cuma ngaji, tapi belajar ngendaliin diri juga." Ketiganya lalu terdiam sesaat, mendengar suara jangkrik dari luar jendela. Malam di pesantren memang selalu sunyi, hanya ditemani angin lembut yang berhembus dari arah sawah di belakang. Meski tampak damai, suasana di pesantren itu tidak selalu bersih dari iri dan dengki. Sejak beberapa bulan terakhir, beberapa santriwati mulai membicarakan Nabila di belakang. Mereka merasa tidak adil karena Ustazah Rahmah, pengasuh asrama, sering memuji Nabila di depan banyak orang. Bahkan ketika ada acara lomba hafalan, Nabila selalu dijadikan contoh. Pasti karena dia cantik, jadi Ustazah sayang banget sama dia. Bisik seorang santri bernama Reni pada temannya, "Padahal aku juga rajin tapi nggak pernah dipuji." Temannya, Laila, mengangguk pelan. "Iya, kayaknya Nabila tuh sok suci deh. Semua mau dia kerjain biar kelihatan paling baik." Bisikan-bisikan semacam itu mulai menyebar perlahan, tidak sampai membuat kekacauan, tapi cukup untuk membuat suasana sedikit tegang di antara para santri. Nabila sering merasa ada tatapan aneh ketika ia lewat di lorong asrama, tatapan yang penuh iri dan sinis. Namun ia tidak pernah membalas. Ia hanya menunduk, tersenyum dan berusaha tetap ramah. Kadang ia menenangkan dirinya dengan berzikir di musyalah kecil di belakang asrama, tempat yang jarang dikunjungi santri lain karena letaknya agak jauh dan sepi. Musyalah kecil itu memiliki aroma khas kayu tua dan kapur barus. Lantainya dingin, dindingnya sudah mulai mengelupas, tapi justru disitulah Nabila merasa paling dekat dengan Tuhan. Di sana ia bisa menangis tanpa takut dilihat orang lain, merenungkan ayat-ayat yang baru ia hafal, dan berdoa agar hatinya selalu diberi keteguhan. Malam itu, selepas Isya ketika sebagian santri sudah tertidur, Nabila berjalan pelan menuju musyalah kecil itu. Ia membawa sajadah dan mushaf Al-Quran di tangannya. Langit gelap, hanya bulan sabit menggantung di atas menara pesantren. Angin berembus lembut, membawa aroma rumput basah. Di dalam musyalah, ia menyalakan lampu minyak kecil.
Suaranya bergetar lembut ketika membaca ayat-ayat pendek dari surah Ar-Rahman. Suaranya bening, seolah meresap ke dinding dan langit-langit tua. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar seperti doa yang tulus, mengalun ke malam yang hening. Sementara itu, di luar musyalah, bayangan seseorang tampak berdiri diam di antara pepohonan. Sosok itu memperhatikan Nabila dari kejauhan. Wajahnya tak terlihat jelas dalam gelap. Tatapannya dingin, penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Antara iri, benci dan niat tersembunyi. Nabila menutup mushafnya, mengusap matanya yang basah karena haru. Ia tidak tahu bahwa sejak beberapa hari terakhir, ada mata yang selalu mengawasinya setiap malam ia berdoa di tempat itu. Angin malam berembus lebih keras, membuat lampu minyak bergoyang dan nyaris padam. Nabila menatap cahaya redup itu dengan senyum tenang. Ya Allah, bisiknya pelan. Jika ada ujian di depan, kuatkan aku untuk tetap di jalanmu. Doa itu meluncur lembut ke langit malam. Di luar sana, bayangan itu masih berdiri diam, lalu perlahan berbalik, meninggalkan musyalah kecil yang kini kembali tenggelam dalam kesunyian. Tak ada yang tahu malam itu adalah awal dari sebuah takdir gelap yang perlahan mendekat. Pesantren Al-Hidayah tetap tenang dalam diamnya, seolah menyimpan sesuatu yang akan mengguncang ketenangan itu. Suatu hari nanti, doa lembut Nabila malam itu seolah menembus langit, namun siapa sangka, sejak malam itu pula kehidupan damai di pesantren Al-Hidayah mulai retak perlahan. Ketenangan yang dulu menyelimuti setiap sudut pesantren kini terasa lain, seperti ada udara berat yang menggantung di antara langkah-langkah para santriwati. Pagi-pagi sekali, seperti biasa, lonceng kayu di serambi musala dipukul 3 kali, tanda waktu untuk tadarus sebelum subuh. Nabila bangun paling awal, membangunkan Siti dan Mira yang masih terlelap. Ia selalu jadi yang pertama menginjak lantai dingin, mencuci wajahnya di sumur belakang, lalu berjalan ke musyalah dengan langkah ringan. Tapi pagi itu, beberapa pasang mata memperhatikannya dengan tatapan berbeda. Tatapan yang tidak lagi bersahabat. Bisikan itu dimulai dari hal kecil. Seorang santriwati baru bernama Reni, yang baru 2 minggu tinggal di asrama, pernah melihat Nabila berbicara dengan Ustaz Farid di halaman madrasah, padahal percakapan itu hanya tentang hafalan surah yang harus disetorkan. Namun mulut orang lain selalu punya cara untuk memutar cerita. Kamu tahu nggak? Bisik Reni kepada Laila saat mereka menjemur pakaian di belakang asrama. Aku lihat Nabila ngobrol lama banget sama Ustaz Farid kemarin sore. Dekat banget. Serius? Wah, pantas saja dia sering disanjung Ustazah. Mungkin Ustaz Farid yang membisiki nama dia. Sahut Laila sambil tertawa kecil. Bisikan itu terus bergulir. Dari satu telinga ke telinga lain, dari satu ruangan ke ruangan berikutnya, sampai akhirnya menjadi semacam kebenaran yang tak tertulis di antara para santri. Awalnya Nabila tidak tahu. Tapi perlahan ia mulai merasakan perubahan sikap teman-temannya. Beberapa tidak lagi menyapanya. Bahkan menjauh saat ia mendekat, ada yang sengaja memindahkan sandal wudunya. Ada pula yang menolak duduk sebangku dengannya di kelas tafsir. Nabila hanya bisa menunduk dan berpura-pura tidak tahu. Ia tak pernah menyangka bahwa kebaikan bisa memunculkan kebencian yang begitu halus namun tajam. Suatu sore, ketika para santriwati berkumpul di aula untuk mendengarkan ceramah, Nabila duduk di barisan depan seperti biasa. Ustazah Rahmah memuji hafalannya di depan banyak orang. Contohlah Nabila. Dia tidak hanya hafalannya bagus, tapi juga selalu menjaga adab dan akhlak. Ucapan itu seperti bara yang dilempar ke sekam. Di barisan belakang, beberapa santri saling berpandangan dengan senyum sinis. Ustazah muji dia lagi, bisik Reni pelan. Kayaknya Nabila itu murid kesayangannya. Kalau kita telat sedikit, langsung dimarahi. Tapi kalau dia dimaafkan, dia pasti cari muka, timpal Laila. Suaranya nyaris tak terdengar, sok suci. Padahal diam-diam dekat sama ustaz muda. Dasar munafik. Sore itu, sepulang dari pengajian, Nabila duduk di halaman sambil menatap kolam ikan kecil di dekat pohon mangga. Air kolam beriak lembut, memantulkan cahaya oranye matahari yang hampir tenggelam. Siti duduk di sampingnya, menatap wajah sahabatnya yang muram. Bil, kamu kenapa akhir-akhir ini kelihatan sedih terus? Nabila tersenyum hambar. Enggak apa-apa, Sid, cuma kayaknya banyak yang berubah di pesantren ini. Siti menghela napas panjang. Aku tahu. Aku juga dengar beberapa orang ngomongin kamu. Tapi kamu jangan pikirin ya.
Orang iri itu cuma bisa ngomong. Nabila menunduk. Aku nggak marah, Sid. Aku cuma takut hatiku ikut kotor kalau aku benci balik. Siti menggenggam tangannya pelan. Kamu terlalu baik, Bill. Kadang orang baik justru paling sering disakiti. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Nabila. Di kelas ia merasa sendiri. Di dapur ia dijauhi. Bahkan beberapa kali makanan yang diletakkan untuknya di dapur menghilang entah kemana. Ia tetap mencoba sabar, tapi setiap malam ada rasa sesak yang tumbuh di dadanya. Ia lebih sering menyendiri di musyalah kecil belakang asrama, tempat yang kini menjadi satu-satunya ruang untuk menenangkan diri. Namun ketenangan itu mulai terganggu oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dalam tidurnya, Nabila mulai bermimpi aneh. Ia melihat bayangan hitam berdiri di belakang gudang tua, tempat yang sudah lama tidak digunakan sejak Ustaz senior meninggal beberapa tahun lalu. Dalam mimpinya, bayangan itu menatapnya tanpa wajah, hanya sepasang mata merah yang berkilat di antara kabut pekat. Mimpi itu datang berkali-kali. Kadang disertai suara langkah kaki di luar jendela kamarnya, atau suara seseorang berbisik pelan di telinganya. Ketika ia hendak tidur, Nabila keluar. Suara itu lembut tapi menyeramkan, membuat Nabila terbangun dengan keringat dingin mengucur dari pelipis. Ia sering menatap jendela kamar yang menghadap ke arah gudang. Dari sana, hanya tampak pepohonan pisang dan tembok abu-abu yang sudah ditumbuhi lumut. Tapi setiap kali menatap ke sana terlalu lama. Ia merasa seolah ada yang menatap balik, sesuatu yang tak terlihat. Tapi nyata keberadaannya. Suatu malam Nabila tidak bisa tidur. Siti dan Mira sudah terlelap, tapi matanya masih terbuka lebar. Angin malam berhembus melalui celah-celah jendela, membuat tirai tipis bergoyang perlahan. Suara jangkrik bersaut-sautan di luar. Ia mengambil mushaf dari bawah bantal, membaca pelan ayat kursi, mencoba menenangkan diri. Namun entah kenapa, ada perasaan seolah seseorang sedang memperhatikannya dari luar kamar. Ia menatap jendela. Hanya bayangan pepohonan bergoyang diterpa angin, tapi tiba-tiba ada bunyi krek, pelan, seperti langkah kaki di atas daun kering. Jantungnya berdetak cepat. Ia bangkit, berjalan pelan mendekati jendela, menyingkap tirai sedikit. Tidak ada siapa-siapa, hanya halaman gelap yang diterangi sinar bulan separuh. Ia menutup tirai, menghela napas panjang, lalu kembali ke tempat tidur. Namun di luar sana, di balik jendela, sosok seseorang berdiri diam. Wajahnya samar dalam bayangan malam, tapi bibirnya tersenyum miring, senyum yang menyimpan niat jahat. Sosok itu menatap ke arah tempat tidur Nabila, lalu berbisik pelan, hampir tak terdengar. Waktunya sudah dekat. Malam itu, pesantren kembali tenggelam dalam kesunyian. Tapi kesunyian itu bukan lagi ketenangan. Ada sesuatu yang mulai bergerak di balik diamnya tembok-tembok tua Al-Hidayah. Sesuatu yang kelak akan mengubah kehidupan semua orang di dalamnya. Malam itu, pesantren Al-Hidayah tampak tenang, tapi bukan lagi ketenangan yang menenangkan. Setelah malam-malam panjang penuh bisikan dan bayangan samar di jendela, udara terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat, seperti membawa firasat buruk yang belum bernama. Dari balik tirai kamarnya, Nabila memandangi halaman yang diterangi cahaya bulan separuh. Angin menggoyangkan ranting pohon jambu di dekat gudang tua, membuat bayangan di tanah menari perlahan, seperti makhluk hidup. Ia menatap ke arah itu cukup lama, lalu menarik napas panjang. Hatinya gelisah entah kenapa. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berkata agar tidak keluar malam ini. Tapi entah mengapa tubuhnya terasa lemah, pikirannya seperti diselimuti kabut. Ia hanya ingin beristirahat, melupakan semua bisikan yang terus menghantui kepalanya sejak beberapa hari terakhir. Jam dinding menunjukkan pukul 9:30 malam. Siti dan Mira sudah tidur lebih dulu. Terlelap setelah seharian belajar, Nabila menutup mushaf yang baru saja ia baca, mematikan lampu minyak, dan hendak berbaring ketika suara ketukan pelan terdengar di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Awalnya Nabila ragu. Siapa yang akan datang malam-malam begini? Ia bangkit, berjalan pelan ke arah pintu, lalu bertanya lirih, "Siapa ya?" Dari luar terdengar suara perempuan agak terburu-buru. "Nabila, ini aku Laila, disuruh Ustazah Rahmah. Katanya kamu tolong ambilin kitab di gudang lama buat pengajian besok pagi. Ustazah nggak bisa keluar, jadi nitip kamu." Nabila sempat terdiam. Gudang lama. Tempat itu sudah bertahun-tahun tak digunakan, bahkan konon banyak yang bilang angker.
Tapi kalau ustazah yang meminta, tentu ia tidak bisa menolak. Ia membuka pintu perlahan. Laila berdiri di depan pintu dengan wajah datar, matanya tidak menatap langsung. "Sekarang ya?" tanya Nabila. Laila mengangguk cepat. "Iya, sebelum dikunci sama penjaga." Tanpa banyak pikir, Nabila mengambil senter kecil dari meja dan mengenakan sandal. Ia menatap sejenak wajah sahabat-sahabatnya yang tertidur, lalu menutup pintu kamar dengan hati-hati. Langkahnya pelan tapi pasti, melewati lorong panjang yang sepi. Malam Jumat di pesantren selalu terasa berbeda. Biasanya, para santri dilarang keluar asrama selepas Isya, kecuali untuk keperluan penting. Tapi ke malam itu tidak ada yang memperhatikan. Semua kamar sudah tertutup. Lampu-lampu redup, hanya suara jangkrik dan tiupan angin yang menemani langkah Nabila. Gudang lama itu terletak di belakang dapur pesantren, dekat dengan tembok tinggi yang berbatasan langsung dengan kebun bambu. Pintu kayunya sudah lapuk, catnya mengelupas, dan sebagian atapnya ditumbuhi lumut. Konon, dulu tempat itu digunakan untuk menyimpan kitab dan peralatan belajar, tapi sejak salah satu ustadz senior meninggal di sana, tak ada yang berani mendekat. Saat tiba di depan pintu gudang, Nabila menelan ludah. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan napasnya membentuk uap. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari Laila. Tapi gadis itu entah di mana. "Laila," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Hanya desiran angin yang menjawab, menembus sela-sela daun bambu. Nabila mencoba memberanikan diri. Ia mendorong pintu yang berat itu perlahan. Suara engsel berdecit panjang, seperti jeritan besi tua. Begitu pintu terbuka, aroma lembab dan debu tua langsung menyergap hidungnya. Senter kecil di tangannya bergetar. Karena cengkeramannya yang gugup, ia melangkah masuk, menyapu ruangan itu dengan cahaya redup. Di dalamnya hanya ada rak-rak kayu berdebu, tumpukan kardus usang, dan karung berisi buku-buku rusak. Lantai semen di bawah kakinya dingin, licin karena lumut, tapi ada sesuatu yang ganjil. Di tengah ruangan, ada tikar tua yang terbentang, seolah baru saja digunakan. Di atasnya tergeletak kitab besar yang tampak bersih. Berbeda dari barang-barang lain yang berdebu, Nabila mendekat, menatap kitab itu dengan alis berkerut. "Ini kitabnya," gumamnya. Ia berjongkok untuk mengambilnya. Tapi sebelum tangannya menyentuh, senter di tangannya tiba-tiba mati. Seketika ruangan itu gelap gulita. "Naila," suaranya bergetar. "Laila, kamu di mana?" Tak ada jawaban. Hanya keheningan pekat yang menelan semua suara. Ia berdiri cepat, berusaha menyalakan kembali senter itu. Tapi jari-jarinya gemetar hebat. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara langkah kaki pelan, seperti seseorang berjalan mendekat. Tap, tap, tap. Nabila membalikkan badan, mencoba menajamkan pandangan dalam gelap. Siapa di sana? Suaranya kini hampir berbisik. Tapi langkah itu terus mendekat, diikuti suara napas berat, dan aroma sesuatu yang busuk seperti tanah basah yang lama tak tergali. Senter di tangannya menyala tiba-tiba, memantulkan cahaya ke arah depan. Tapi hanya sepersekian detik, ia sempat melihat bayangan dua sosok berdiri di ambang pintu. Sebelum cahaya itu padam lagi, jantungnya berdebar keras, kakinya gemetar, tapi belum sempat ia berlari. Tangan seseorang menepuk bahunya dari belakang. Jeritan kecil lepas dari bibirnya, tapi langsung terputus oleh sesuatu yang menutup mulutnya. Senter terjatuh ke lantai, berputar sekali sebelum padam total. Hanya suara napas tersengal, desis angin dari celah atap, dan suara kain yang tergesek lantai. Di luar angin berhenti berembus. Langit mendung menutupi bulan. Gudang tua itu kini benar-benar tenggelam dalam kegelapan total. Suara-suara samar masih terdengar, lalu perlahan lenyap, berganti kesunyian yang memekakkan malam itu. Pesantren Al-Hidayah tertidur dalam damai palsu. Tak ada yang tahu bahwa di balik dinding lembab gudang tua, ada satu jiwa yang sedang meregang nyawa. Pagi harinya, suasana pesantren mendadak riuh. Nabila tak terlihat sejak subuh. Siti dan Mira panik, mencari ke seluruh penjuru asrama. "Mungkin dia di musyala kecil," ujar Mira dengan nada cemas. Tapi musyala kosong. Sajadah yang biasa digunakan Nabila masih terlipat rapi di pojok ruangan. Ustazah Rahmah pun turun tangan. Para santri dikerahkan untuk mencari, namun hasilnya nihil. Tak ada jejak, tak ada petunjuk. Hanya sandal Nabila yang ditemukan di dekat halaman belakang, basah dan penuh lumpur. Siang itu kabar menyebar cepat.
Nabila menghilang, sebagian bilang dia kabur. Sebagian lagi percaya dia diculik, tapi ada juga yang berbisik lebih pelan, seolah takut didengar tembok. Malam tadi kan, malam Jumat, mungkin dia dibawa sesuatu dari gudang. Pihak pesantren menenangkan para santri dengan pengumuman resmi. Nabila meninggalkan pesantren tanpa izin. Mereka menutup kasus itu begitu saja. Tanpa penyelidikan, tanpa doa bersama, seolah kepergian itu hanya peristiwa biasa. Namun di balik semua penjelasan yang tampak rapi, ada mata-mata gelisah yang tahu kebenaran tak sesederhana itu. Siti menangis setiap malam. Mira kehilangan selera makan. Dan beberapa santriwati terlihat pucat ketika mendengar suara langkah di lorong belakang. Malam-malam berikutnya, musyalah kecil tempat Nabila sering berdoa terasa lebih dingin dari biasanya. Kadang ada yang melihat lampu minyak menyala sendiri, padahal tak ada siapa pun di sana. Dari arah gudang tua, kadang terdengar suara samar. Suara perempuan yang melantunkan doa dengan nada bergetar, lalu terhenti tiba-tiba. Pesantren Al-Hidayah kembali tenggelam dalam kesunyian, tapi kini bukan lagi kedamaian yang tinggal di sana. Di balik temboknya, rahasia baru mulai tumbuh, gelap dalam, dan menunggu waktu untuk muncul ke permukaan. Hari-hari setelah hilangnya Nabila berjalan seperti biasa, atau setidaknya itulah yang diusahakan semua orang. Ustazah Rahmah tetap mengajar tafsir setiap pagi. Para santri tetap menghafal juz amma di musyalah, dan bel malam tetap berbunyi pukul 9. Tapi di balik rutinitas yang tampak normal itu, ada sesuatu yang berubah. Udara di pesantren terasa lebih berat, seolah setiap napas membawa beban yang tak terlihat. Laila, salah satu dari santriwati yang malam itu menjemput Nabila ke gudang, kini tampak lebih pendiam. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan setiap kali azan maghrib berkumandang, ia selalu menunduk dalam-dalam. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu selain dirinya dan dua orang lain. Ririn dan Nisa, mereka bertiga bersekongkol menjebak Nabila karena iri, karena cemburu dengan perhatian ustazah yang sering memuji gadis itu. Tapi setelah malam itu, hidup mereka tidak lagi sama. Malam-malam pertama berlalu tanpa gangguan, namun pada malam Jumat berikutnya, ketika seluruh penghuni pesantren terlelap, Laila terbangun oleh suara lirih yang datang dari luar jendela kamarnya. Suara itu pelan tapi jelas, seperti seseorang sedang melantunkan doa. Allahumma gfirli, warhamni. Suara itu terdengar terbatas, serak, seolah keluar dari tenggorokan yang kering. Laila menegakkan badan, matanya menatap keluar. Di bawah sinar bulan yang samar, ia melihat bayangan seseorang berdiri di dekat gudang tua, memakai mukena putih, wajahnya menunduk. Laila memicingkan mata, hatinya bergetar. Mukena itu, ia mengenalinya, itu mukena milik Nabila. Tidak, itu tidak mungkin, bisiknya. Ia memejamkan mata, berharap itu hanya ilusi, tapi ketika dibuka lagi, bayangan itu sudah lenyap. Hanya gudang tua yang berdiri diam di kejauhan, seolah menatap balik dengan tatapan kosong sejak malam itu. Laila tak pernah tidur nyenyak lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Nabila muncul dalam mimpi. Pucat, dingin, matanya kosong menatapnya dari kegelapan. Suatu malam, ia bermimpi berdiri di dalam musyalah kecil, sendirian. Dari arah belakang terdengar langkah kaki pelan. Lalu suara lembut yang berbisik tepat di telinganya. Laila, aku belum disalatkan. Suara itu begitu jelas sampai ia terbangun dengan teriakan tertahan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap sekeliling kamar. Siti dan Mira sudah bangun. Menatapnya dengan bingung. Laila, kamu kenapa? Tanya Siti. Tapi Laila tak menjawab, hanya menunduk dan menangis dalam diam. Hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh. Ririn, salah satu pelaku lain, tiba-tiba jatuh sakit, tubuhnya panas. Tapi dokter pesantren tidak menemukan penyebab apapun. Ia sering mengigau di malam hari, menyebut nama Nabila berulang kali. Maafin aku, jangan ganggu aku, katanya lirih sambil menangis dalam tidurnya. Sementara itu, Nisa yang paling muda di antara mereka mulai bertingkah aneh. Ia sering duduk sendirian di tangga musyalah, menatap kosong ke arah gudang lama. Beberapa teman sekamarnya mengatakan bahwa kadang ia berbicara sendiri, seolah sedang berdoa, tapi kata-katanya tidak jelas. Suatu malam, salah satu santriwati mendengar Nisa berkata, "Pelandem, dia belum dikubur. Dia masih di situ." Desas-desus mulai menyebar. Beberapa santri mengaku mendengar suara langkah kaki di lorong belakang,
setiap tengah malam. Ada pula yang melihat lampu di gudang menyala sebentar, padahal tidak ada siapapun di sana. Ustazah Rahmah mencoba menenangkan semua orang, menyuruh mereka banyak membaca ayat kursi dan tidak mempercayai hal-hal gaib. Tapi bahkan Ustazah sendiri tampak gelisah, matanya sering terarah ke arah gudang setiap kali melewati halaman. Sampai suatu malam, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Saat pengajian malam berlangsung, Nisa tiba-tiba jatuh pingsan. Tubuhnya menegang, matanya membelalak. Dari mulutnya keluar suara serak yang bukan miliknya. Lebih dalam, berat dan dingin. Kenapa kalian bohong? Kenapa kalian tutupi? Semua orang panik. Beberapa santri berlari memanggil ustazah, sementara yang lain mencoba memegangi tubuh Nisa yang terus menggeliat. Siti, yang kebetulan duduk di dekatnya, melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Dari bawah kerudung Nisa, tampak setetes air merah gelap menetes ke lantai. Bukan darah segar, lebih kental, lebih tua, seperti cairan yang lama terkubur. Ustazah Rahmah datang dengan air zam-zam dan bacaan ruqyah. Suara ayat-ayat suci bergema di ruangan itu, tapi tubuh Nisa terus bergetar. Suara dari mulutnya semakin jelas, memanggil nama satu persatu. Laila, Ririn. Kalian pikir aku nggak tahu? Ririn yang duduk di sudut ruangan langsung menangis histeris, menutup telinganya. Aku nggak sengaja. Aku cuma ikut-ikutan. Jangan ganggu aku, jeritnya. Semua orang kini menatap antara takut dan bingung. Ustazah terus membaca doa, tapi suasana sudah kacau. Setelah beberapa menit, Nisa tiba-tiba terdiam, tubuhnya lemas. Tapi sebelum ia benar-benar pingsan, dari bibirnya keluar satu kalimat terakhir, pelan, nyaris berbisik. Dia masih di bawah tikar. Malam itu, tidak ada satu pun santri yang berani tidur. Semua dikumpulkan di aula besar. Sementara ustazah bersama dua penjaga pesantren menuju gudang lama dengan membawa senter dan doa di bibir. Ketika pintu gudang dibuka, udara di dalam terasa lebih pengap dari biasanya. Debu berterbangan, bau busuk samar mulai tercium. Ustazah Rahmah menyalakan senter, menyorot ke arah tengah ruangan, ke tempat di mana dulu ada tikar tua terbentang. Kini tikar itu sudah tak ada. Tapi di lantai, ada bekas tanah yang sedikit menonjol, seperti baru digali dan ditutup kembali. Ustazah menatap penjaga dengan wajah tegang. Gali sedikit, katanya pelan. Penjaga pertama menelan ludah, lalu menunduk dan mulai menggali dengan tangan kosong. Baru beberapa sentimeter tanah terangkat. Aroma busuk yang lebih kuat langsung menyeruak. Kedua penjaga mundur dengan wajah pucat. Ustazah Rahmah menjatuhkan senter karena tangannya gemetar. Di bawah tanah yang lembab itu, terlihat ujung kain putih yang sudah kotor dan lembek, dan dari celah tanah yang terbelah, seolah ada sesuatu yang memantulkan cahaya senter. Sepasang mata terbuka, dingin dan kosong. Ustazah Rahmah berteriak histeris. Para penjaga berlari keluar gudang. Malam itu, suara teriakan mereka terdengar sampai ke asrama, membuat para santri yang belum tidur langsung membaca ayat-ayat Al-Quran terbata-bata. Keesokan paginya, pesantren Al-Hidayah dikepung petugas. Mereka menutup gudang dengan garis kuning, menggali sepenuhnya, dan menemukan jasad seorang santriwati. Dengan tanda pengenalan bernama Nabila Rahma, pihak pesantren tak bisa lagi berbohong. Berita itu menyebar cepat, membuat seluruh penghuni pesantren diliputi ketakutan. Namun malam harinya, meski jasad Nabila sudah diangkat dan dimakamkan dengan layak, gangguan tak berhenti. Justru semakin jelas. Dari arah gudang yang kini kosong, suara lantunan doa itu kembali terdengar. Lebih keras, lebih jelas. Dan kali ini diikuti isak tangis pelan. Suara itu berkata lirih, "Sekarang kalian tahu, tapi belum semua beres." Dan sejak saat itu, tak ada satupun santri yang berani berjalan sendirian melewati gudang lama di malam hari. Karena setiap kali angin berhembus pelan dari arah sana, bau tanah basah dan doa tertahan selalu ikut bersama. Suara lantunan doa yang terdengar dari arah gudang lama kini telah menjadi legenda di kalangan santri. Setelah jasad Nabila ditemukan, pesantren Al-Hidayah sempat ditutup selama beberapa bulan. Gudang tempat ditemukannya jasad itu kini dikunci rapat dan ditandai dengan papan kayu bertuliskan, "Dilarang mendekat." Namun, meski telah berlalu bertahun-tahun, kisah itu tak benar-benar hilang. Ia hanya tertidur, menunggu seseorang untuk membangunkannya kembali. Beberapa tahun kemudian,
pesantren Al-Hidayah kembali beroperasi. Asrama direnovasi. Beberapa gedung lama dicat ulang dan para pengurus baru menggantikan posisi yang lama, tapi suasana mistis itu tetap menggantung di udara, terutama di malam-malam sunyi saat angin meniup lembut dari arah kebun belakang. Pada tahun itu datanglah seorang santriwati baru bernama Rani. Gadis berusia 17 tahun itu berasal dari desa kecil di Blitar. Wajahnya manis, sikapnya sopan dan semangatnya besar untuk memperdalam ilmu agama. Ia diterima dengan baik oleh para ustazah dan teman-teman barunya. Namun tanpa disadari, takdir membawanya menempati kamar yang dulu pernah menjadi milik Nabila, kamar di ujung lorong, yang menghadap langsung ke arah gudang lama. Hari-hari pertama Rani di pesantren berjalan normal. Ia cepat beradaptasi dengan jadwal yang padat. Bangun pukul 3 untuk tahajud, mengaji subuh, kelas tafsir pagi, hingga hafalan sore. Namun pada malam-malam tertentu, ia sering terbangun tanpa sebab. Suara lembut seperti isak tangis samar terdengar dari arah bawah ranjangnya. Awalnya ia mengira itu hanya suara tikus atau teman sekamar yang mengigau. Tapi suatu malam, ketika ia menunduk untuk memastikan, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di bawah ranjangnya tergeletak sajadah tua, warnanya kecoklatan dan berbau tanah basah. Ujungnya robek, dan di permukaannya terdapat bercak hitam, seperti bekas lumpur yang telah mengering. Rani menarik tangannya dengan cepat, tubuhnya gemetar. Ia segera menggulung sajadah itu dan menaruhnya di luar kamar. Tapi sejak malam itu, rasa tak nyaman mulai muncul dalam dirinya. Keesokan harinya, ia bercerita kepada teman sekamarnya, Fitri, tentang kejadian itu. Namun Fitri malah menatapnya dengan wajah tegang. "Rani, kamu nggak tahu ya, kamar ini dulu pernah kosong lama," ucap Fitri pelan. "Kenapa? Ada apa dengan kamar ini?" Fitri menggigit bibirnya menunduk. "Dulu pernah ada santriwati yang hilang. Katanya dia tinggal di kamar ini juga." Rani menelan ludah. "Hilang? Terus gimana nasibnya?" Fitri tak menjawab. Ia hanya menatap ke arah jendela yang menghadap gudang lama, lalu berbisik, "Jangan pernah pergi ke sana sendirian." Kata-kata itu menancap di kepala Rani. Tapi bukannya membuatnya takut, justru rasa penasarannya tumbuh semakin kuat. Ia mulai memperhatikan sekitar pesantren dengan lebih jeli. Di dekat gudang, ada pohon besar dengan akar yang menjalar ke dinding. Setiap sore menjelang maghrib, burung-burung tak pernah hinggap di sana. Angin yang lewat dari arah itu pun selalu membawa aroma lembab seperti tanah basah. Suatu sore, Rani duduk sendirian di halaman belakang sambil membaca Al-Quran. Tiba-tiba dari arah gudang terdengar bunyi lembut seperti sapuan kain di lantai. Ia menoleh, tak ada siapapun. Tapi saat ia kembali menunduk, sebuah daun kering melayang turun perlahan dan jatuh tepat di atas mushafnya. Di atas daun itu terdapat bercak tanah berbentuk jari. Malamnya Rani kembali sulit tidur. Ia berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Jam menunjukkan pukul 12:15. Suara detik jam terdengar jelas di antara kesunyian malam. Saat matanya hampir terpejam, terdengar suara lembut dari arah jendela. "Rani!" Ia membuka mata lebar-lebar. Suara itu pelan, nyaris seperti bisikan yang keluar dari celah kaca. Rani bangkit perlahan, mendekati jendela dengan hati-hati. Dari balik tirai tipis, ia melihat bayangan putih berdiri di halaman belakang. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi jilbab putihnya memantulkan cahaya bulan dengan samar. Tubuh Rani menegang. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatap ke arah jendelanya. Rani mundur perlahan. Napasnya berat, tapi ketika ia menoleh sekali lagi, sosok itu sudah menghilang. Hanya daun-daun kering yang berputar pelan tertiup angin. Ia berusaha menenangkan diri dengan membaca doa, tapi bulu kuduknya tetap berdiri. Keesokan harinya, Rani mencoba mencari tahu tentang sejarah pesantren dari perpustakaan kecil di pojok aula. Di antara rak kitab-kitab kuning dan buku catatan lama, ia menemukan sebuah arsip tentang daftar santri yang pernah tinggal di Al-Hidayah. Ia membuka lembar demi lembar hingga menemukan nama yang membuat jantungnya berdegup kencang. Nabila Rahma. Status: meninggalkan pesantren tanpa izin. Tulisan itu ditandai tinta merah. Rani mengernyit. Ia merasa nama itu pernah disebut oleh Fitri. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi saat itu seorang ustazah tiba-tiba lewat dan melihat apa yang ia baca. "Rani, kamu sedang lihat apa?"
Suara lembut itu membuatnya terkejut. Saya cuma lihat data santri lama. Ustazah itu tersenyum tipis, tapi matanya tajam. Kamu tak perlu tahu hal-hal lama. Fokuslah pada hafalanmu ya, hal seperti itu. Sebaiknya dilupakan. Nada bicaranya terdengar lembut, tapi tegas, seolah menyimpan sesuatu di balik ketenangan wajahnya. Sejak kejadian itu, Rani merasa setiap langkahnya di pesantren seolah diawasi. Beberapa santri senior mulai memperingatkannya agar tidak berkeliaran dekat gudang. Ada pula yang berbisik bahwa siapapun yang penasaran dengan tempat itu akan diingatkan oleh arwah yang belum tenang. Namun rasa penasaran Rani semakin menjadi-jadi. Ia mulai memperhatikan setiap tanda kecil di sekitarnya. Udara dingin yang tiba-tiba muncul saat lewat dekat musyalah, suara langkah kaki di lorong padahal semua sudah tidur. Dan aroma tanah basah yang datang tanpa sebab. Suatu malam Jumat, ketika semua santri sudah tertidur, Rani kembali terbangun. Suara tangisan terdengar jelas kali ini, lebih dekat, seperti berasal dari dalam kamarnya sendiri. Ia bangkit dengan tubuh gemetar. Tangis itu lirih, namun penuh kesedihan. Kenapa aku dikubur di sini? Rani menatap lantai di dekat lemari, tempat dari mana suara itu berasal. Ia memberanikan diri melangkah pelan, menunduk, dan melihat ke bawah. Lantai di sana tampak sedikit retak, dan dari celahnya keluar serpihan tanah kecil. Ia mundur spontan. Tapi sebelum sempat berteriak, suara langkah pelan terdengar dari luar kamar. Tok, tek, tek. Rani menoleh ke arah jendela, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok perempuan berjilbab putih berdiri di halaman belakang, tubuhnya sedikit membungkuk. Rambutnya terurai dari balik kerudung yang sobek, wajahnya pucat, matanya basah, dan dari ujung mukenanya menetes air kental berwarna coklat tanah. Ia menatap Rani tanpa ekspresi, lalu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah gudang lama di kejauhan. Rani menutup mulutnya agar tidak berteriak. Air matanya mengalir tanpa sadar. Sosok itu tetap berdiri diam beberapa detik, sebelum akhirnya menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Tapi aroma tanah basah masih tertinggal di udara, menempel di kulit dan pakaian Rani. Hingga pagi menjelang keesokan paginya, para santri mendapati Rani duduk di depan kamar dengan wajah pucat dan mata kosong. Di tangannya ia menggenggam sesuatu erat-erat, sebuah potongan kain putih kusam yang berbau tanah. Tak ada yang tahu dari mana kain itu berasal, tapi Fitri, teman sekamarnya, mengaku melihat Rani memungutnya dari arah jendela tengah malam tadi. Sejak hari itu, nama Nabila mulai kembali beredar di antara para santri. Dan malam-malam pesantren Al-Hidayah pun kembali diselimuti oleh bisikan yang dulu pernah berusaha mereka kubur dalam diam. Bayangan sosok berjilbab putih yang dilihat Rani di belakang gudang malam itu masih terus menempel di kepalanya. Tatapan mata basah penuh duka dari sosok itu membuat Rani sulit tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah pucat itu muncul, seolah menunggu sesuatu. Pagi harinya Rani menceritakan kejadian itu kepada Siti, santriwati yang dikenal pendiam dan sudah cukup lama tinggal di pesantren. Mendengar nama gudang lama, wajah Siti langsung berubah. Tangannya bergetar halus saat menggenggam gelas minum. Ia tidak menjawab, hanya menunduk lama, seperti sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Namun Rani itu tidak menyerah. Malam berikutnya, ia kembali menyinggung soal itu dan memaksa Siti jujur. Akhirnya, di bawah cahaya redup lampu kamar asrama, Siti mulai bercerita dengan suara bergetar. Ia mengaku pernah punya sahabat bernama Nabila, seorang santriwati yang rajin dan disukai ustazah karena kesungguhannya. Namun suatu malam Nabila tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pesantren mengumumkan bahwa Nabila kabur karena stres, tapi Siti yakin itu bohong. Ia mengatakan sejak malam sebelum Nabila hilang, ia mendengar suara jeritan tertahan dari arah gudang. Sejak saat itu, gudang lama dikunci dan tidak ada lagi yang berani mendekat. Cerita itu membuat bulu kuduk Rani berdiri. Ia semakin yakin bahwa sosok yang dilihatnya bukan halusinasi. Ada rahasia kelam yang terkubur di balik gudang itu. Kita harus memastikan, ucap Rani pelan. Awalnya Siti menolak. Ketakutan jelas di matanya, tapi rasa bersalah yang dipendam selama bertahun-tahun membuatnya akhirnya mengangguk. Baiklah, bisiknya. Tapi kalau benar ada sesuatu di sana, kita harus siap.
Malam itu setelah jam belajar malam usai dan semua santri tidur, mereka berdua diam-diam keluar dari asrama. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma lembab tanah yang baru disiram hujan. Bulan tertutup awan, membuat area pesantren tampak muram dan sunyi. Langkah mereka pelan tapi pasti menuju arah gudang tua di belakang musyala. Dindingnya sudah ditumbuhi lumut, dan sebagian atapnya tampak miring. Ketika Rani menempelkan telinganya di pintu kayu yang usang itu, ia bisa mendengar sesuatu samar, seperti desah napas atau bisikan pelan dari dalam. Dengan tangan bergetar, Rani membuka kait pintu yang sudah berkarat. Pintu itu berderit keras, menimbulkan suara nyaring yang menggema di tengah keheningan malam. Begitu pintu terbuka, aroma busuk menusuk hidung mereka berdua. Siti spontan menutup hidung dengan kerudungnya. Lantai gudang tertutup debu tebal dan serpihan kayu lapuk. Di sudut ruangan, ada tumpukan papan tua dan karung-karung berisi barang rusak. Namun di salah satu sisi lantai, mereka melihat tanahnya berbeda. Sedikit lebih gembur dan tampak seperti pernah digali. Di sini, bisik Rani. Ia berlutut, meraba permukaan tanah yang dingin dan lembab. Siti menatapnya ngeri. "Jangan Ran, aku nggak yakin ini ide bagus." Tapi Rani tak menggubris. Dengan bantuan besi tua yang ditemukan di dekat pintu, ia mulai mengais tanah itu sedikit demi sedikit. Bau busuk semakin tajam. Tak lama, terdengar suara benda keras tersentuh logam. Seperti gelang kecil yang terkubur separuh, Rani mengambilnya dengan hati-hati. Ketika cahaya senter ponsel menerpa, mereka berdua tertegun. Itu gelang perak kecil dengan nama Nabila terukir samar di bagian dalamnya. Siti langsung menjerit kecil dan mundur beberapa langkah. Matanya melebar, air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Itu milik Nabila, aku tahu. Dia selalu pakai gelang itu. Suaranya pecah di tengah isak. Rani memandang gelang itu lama, lalu menatap tanah di hadapannya. Berarti benar, dia dikubur di sini. Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat pintu gudang berayun keras hingga menutup sendiri. Suasana menjadi gelap seketika. Lampu senter Rani berkedip-kedip lalu mati. Siti menjerit, memeluk Rani erat dalam kegelapan. Mereka mendengar suara langkah pelan di sekitar mereka. Bukan langkah manusia, tapi sesuatu yang menyeret kaki di atas tanah. Lalu muncul suara lirih seorang perempuan, pelan tapi jelas, "Kau tolong aku." Suara itu seperti keluar dari dalam tanah, membuat jantung mereka berdetak tak karuan. Rani gemetar, tapi suara itu membuatnya yakin arwah Nabila tidak tenang. Ketika lampu senter kembali menyala tiba-tiba, mereka melihat bayangan perempuan berjilbab putih berdiri di ujung ruangan dengan wajah pucat dan mata sayu yang penuh kesedihan. Tidak ada darah, tidak ada teriakan, hanya tatapan duka yang dalam, seolah meminta pertolongan. "Dia ingin disalatkan," bisik Siti, menirukan kata-kata yang pernah terdengar dalam mimpi-mimpi buruknya. Rani menatap arwah itu lama, lalu berjanji dalam hati akan mengungkap kebenaran, apapun risikonya. Setelah kejadian itu, mereka berdua keluar dari gudang dengan tubuh gemetar. Langit sudah mulai terang di ufuk timur, menandakan waktu subuh akan tiba. Namun sejak malam itu, keduanya tidak bisa tidur tenang. Siti semakin sering mendengar suara tadarus dari arah gudang pada tengah malam, padahal tidak ada siapapun di sana. Kadang terdengar juga suara langkah kaki di lorong asrama, berhenti tepat di depan kamar mereka. Arwah Nabila mulai menampakkan diri lebih sering. Ia tidak lagi menakuti, melainkan seolah membimbing. Setiap kali Rani membaca doa atau salat malam, angin sejuk berhembus lembut dari arah jendela. Tapi jika seseorang mencoba membicarakan masa lalu Nabila dengan nada merendahkan, suara tangisan lirih terdengar entah dari mana. Kini Rani dan Siti tahu, mereka tidak boleh diam. Ada dosa besar yang tertutup tanah gudang itu, dan selama belum ada keadilan, arwah Nabila tidak akan pernah tenang. Namun mereka juga sadar, membuka rahasia ini berarti melawan pihak pesantren, dan mungkin sesuatu yang jauh lebih kelam daripada sekadar manusia. Malam demi malam, udara di sekitar asrama semakin berat, dan di setiap hembusan angin yang melewati celah jendela kamar mereka, selalu terdengar satu kalimat bergetar pelan, "Aku belum disalatkan." Sejak malam mereka menemukan gelang Nabila, suasana di pesantren berubah drastis. Udara pagi yang biasanya segar kini terasa berat dan pengap. Para santri mulai gelisah tanpa tahu sebabnya.
Beberapa di antara mereka sering terbangun tengah malam karena mendengar suara perempuan menangis di lorong asrama. Ada pula yang mengaku melihat bayangan putih melintas di depan kamar mandi umum. Namun ketakutan baru benar-benar pecah ketika kabar pertama datang. Seorang santriwati senior bernama Dina ditemukan tergantung di pohon belakang dapur pesantren, tepat menjelang waktu subuh. Wajahnya membiru, lidahnya terjulur. Tapi yang paling mengerikan, di tangannya tergenggam seutas gelang perak rusak dengan nama Nabila yang sama seperti yang ditemukan Rani dan Siti di gudang. Semua orang gemetar. Tak percaya Ustazah Rukaya, pembimbing asrama, sampai pingsan di tempat. Berita itu menyebar cepat dan suasana pesantren mendadak berubah mencekam. Tidak ada lagi tawa di antara santriwati. Semua kegiatan dilakukan dengan takut-takut. Tapi baru 2 hari berselang, musibah kedua datang. Leni, teman dekat Dina yang dikenal suka memfitnah Nabila di masa lalu, ditemukan tak bernyawa di kamar mandi. Tubuhnya terbakar sebagian, padahal tidak ada sumber api di sekitar sana. Dinding kamar mandi menghitam, dan di atas lantainya tertulis dengan arang basah. Keadilan harus ditegakkan, ketakutan berubah menjadi kepanikan. Para ustaz segera mengadakan doa bersama dan ruqyah di seluruh area pesantren. Air zam-zam disiramkan di setiap ruangan. Ayat suci dilantunkan tanpa henti, bahkan malam-malam diisi dengan zikir bersama hingga larut. Namun anehnya, setiap kali lantunan doa menggema, suara tangisan lirih terdengar menyahut dari arah gudang lama. Seolah arwah itu justru semakin gelisah. Rani dan Siti hanya bisa saling pandang. Mereka tahu apa yang sedang terjadi bukan karena gangguan biasa. Arwah Nabila tidak ingin diusir. Ia menuntut keadilan. Semakin keras doa-doa itu dilantunkan, semakin kuat pula tanda-tanda kemarahannya. Lampu-lampu asrama sering mati tiba-tiba. Air wudhu berubah keruh tanpa sebab. Dan pada suatu malam Jumat, ketika semua santriwati sedang berkumpul di musyala, terdengar suara pintu gudang tua terbuka sendiri dengan keras, diikuti jeritan panjang yang membuat semua orang berhamburan. Setelah malam itu, satu persatu orang yang pernah terlibat dalam jebakan Nabila mulai merasakan teror pribadi. Ada yang mendengar ketukan lembut di jendela kamar setiap tengah malam. Ada pula yang mendapati tulisan, "Aku belum disalatkan," tergores di dinding dengan darah ayam. Padahal tidak ada yang mengaku melakukannya. Puncaknya terjadi ketika seorang guru muda bernama Ustaz Rafi ditemukan pingsan di ruang perpustakaan. Saat sadar, ia bercerita bahwa ia melihat sosok perempuan berjilbab putih menatapnya dari cermin dengan mata penuh air, lalu berbisik, "Kau tahu kebenarannya, Ustaz?" Sejak hari itu, Ustaz Rafi tidak berani memimpin pengajian lagi. Wajahnya pucat dan matanya selalu tampak gelisah. Siti yang sudah tidak tahan, akhirnya memutuskan berbicara dengan pimpinan pesantren. Kiai Mahfudz ia menceritakan apa yang ia dan Rani temukan di gudang, tentang gelang bertuliskan nama Nabila, tentang bau busuk yang muncul dari dalam tanah. Kiai Mahfudz tampak terkejut. Tapi bukannya marah atau menindaklanjuti, beliau justru menyuruh mereka diam. Tidak ada yang perlu diungkit, nah. Itu hanya fitnah lama. Jangan sampai pesantren ini hancur karena omongan kosong. Ucapnya tegas, namun justru setelah peringatan itu, bencana ketiga terjadi. Sore hari, salah satu pengurus dapur ditemukan meninggal dalam posisi sujud di belakang gudang. Tubuhnya kaku, wajahnya menatap tanah dengan mata melotot ketakutan. Di dekatnya terdapat sajadah penuh lumpur, mirip dengan yang dulu Rani temukan di bawah ranjangnya. Kali ini, seluruh pesantren benar-benar dilanda kepanikan. Kiai Mahfudz akhirnya memerintahkan semua santri berpuasa dan memperbanyak doa tolak bala. Tetapi meski semua usaha dilakukan, keanehan tak berhenti. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar di halaman, diikuti lantunan doa lembut yang seolah datang dari dunia lain. Seorang ustazah bahkan pingsan saat melihat sosok putih berdiri di depan pintu musyala. Dengan wajah penuh kesedihan, menatap arah kiblat. Rani dan Siti tahu semua ini sudah di luar kendali. Arwah Nabila bukan mencari pembalasan membabi buta. Ia menuntut pengakuan atas kebenaran yang selama ini dikubur bersama tubuhnya, dan akhirnya hal itu datang dengan cara yang tak disangka. Suatu malam, ketika pesantren kembali melakukan ruqyah besar-besaran di halaman utama, salah satu santriwati senior bernama Winda, yang dulu dikenal sering menggoda dan menjebak Nabila,
tiba-tiba menjerit keras di tengah bacaan doa. Tubuhnya kejang, matanya melotot. Suaranya berubah parau seperti suara lain yang berbicara dari dalam dirinya. "Kalian bunuh dia, kalian kubur dia di balik gudang itu. Kalian semua tahu tapi diam," teriaknya di antara jerit dan tangis. Semua orang panik. Sebagian mencoba menahan tubuhnya, sebagian lain menangis ketakutan. Kiai Mahfudz yang berdiri di depan langsung pucat. "Astagfirullah, apa yang kau katakan, nak?" Tanyanya gemetar, namun Winda terus menjerit. Tubuhnya bergetar hebat hingga akhirnya pingsan. Setelah sadar, ia menangis sejadi-jadinya dan memohon ampun di hadapan semua santri. Ia akhirnya mengaku bahwa malam itu beberapa dari mereka memang menjebak Nabila karena iri dan dendam kecil. Nabila sempat melawan dan terjatuh. Kepalanya terbentur papan gudang. Hingga tak sadarkan diri, panik, mereka melapor ke salah satu ustazah yang kemudian memerintahkan agar kejadian itu ditutup rapat demi menjaga nama baik pesantren. Tubuh Nabila dikubur diam-diam di belakang gudang dan mereka bersumpah tak akan pernah membicarakannya lagi. Tangisan memenuhi halaman pesantren malam itu. Banyak yang histeris, ada pula yang langsung sujud meminta ampun. Siti terduduk lemas di samping Rani. Air mata mengalir tanpa henti. Jadi benar, semua tema yang dia tunjukkan selama ini nyata. Bisiknya lirih. Rani hanya menatap kosong ke arah gudang tua yang tampak gelap di kejauhan. Pengakuan Winda mengubah segalanya. Para ustaz dan Kiai Mahfudz tidak bisa lagi menutupi kebenaran. Esok paginya, mereka memutuskan untuk menggali tanah di balik gudang sesuai pengakuan itu. Dan ketika sekop pertama menembus tanah lembab itu, bau busuk yang sama langsung menyergap hidung semua orang. Dalam diam dan tangis, mereka tahu penebusan dosa baru saja dimulai. Skop pertama yang menembus tanah lembab di belakang gudang itu menjadi awal dari pengungkapan kebenaran yang telah dikubur selama bertahun-tahun. Bau anyir bercampur lumpur segera menyeruak, membuat beberapa santriwati yang ikut menyaksikan mundur sambil menutup hidung. Di sisi lain, Kiai Mahfudz berdiri dengan wajah muram, tangannya menggenggam tasbih yang terus bergetar di antara jari-jarinya. Ia membaca istighfar pelan. Suaranya nyaris tak terdengar di antara desah angin pagi yang dingin. Semakin dalam mereka menggali, suasana makin mencekam. Tak ada satu pun yang berani berbicara. Hanya suara sekop yang beradu dengan tanah. Polisi dan warga sekitar ikut menyaksikan setelah laporan resmi diajukan oleh pihak pesantren semalam. Semua yang hadir bisa merasakan hawa aneh di sekitar area itu. Udara yang berat, seperti menyimpan duka lama. Hingga akhirnya, sekop salah satu penggali menyentuh sesuatu yang bukan tanah. Ia menatap rekan-rekannya, lalu perlahan membersihkan permukaan itu. Terlihat kain putih yang telah kusam, namun tak hancur. Detik itu juga suasana menjadi hening, seolah angin berhenti berhembus. Burung-burung berhenti berkicau. Semua mata menatap gundukan tanah yang kini mulai menampakkan bentuk tubuh manusia. Bismillahirrahmanirrahim, ucap seorang ustaz dengan suara bergetar. Mereka melanjutkan penggalian dengan lebih hati-hati. Sedikit demi sedikit jasad itu muncul, dan di luar dugaan semua orang, jasad Nabila masih utuh. Wajahnya tenang, seakan baru tertidur semalam. Jilbab putihnya menempel lembut di rambut, dan di tangan kirinya masih terikat gelang perak kecil bertuliskan namanya. Teriakan dan tangis pecah serentak. Banyak santriwati yang histeris, sebagian lain sujud di tempat. Siti jatuh terduduk, tak sanggup menahan air mata. "Maafkan kami, Naba. Maafkan kami," isaknya lirih. Rani berdiri kaku di tempat. Tubuhnya bergetar hebat melihat pemandangan itu. Entah karena takut atau haru, matanya memanas dan pandangannya mulai kabur. Ustazah Rukayah, yang selama ini dikenal tegas dan sangat menjaga nama baik pesantren, kini berlutut di tepi lubang galian itu. Air matanya jatuh deras di atas tanah yang masih basah. "Ya Allah, ini semua salahku," gumamnya lirih. Ia memukul dadanya sendiri, mengulang-ulang istighfar sambil menangis. Semua orang tahu, dialah yang dulu menutup kasus itu bersama beberapa pengurus lain, takut nama baik pesantren tercoreng. Tapi kini, semua yang ia sembunyikan kembali menghantamnya dengan kekuatan penuh. Polisi memeriksa jasad Nabila dengan hati-hati. Mereka mencatat, mengambil foto, dan memasukkan data forensik seperlunya. Namun, yang paling menggetarkan hati semua orang bukanlah hasil pemeriksaan itu.
melainkan kondisi jasad yang sama sekali tidak rusak, kulitnya masih lembut. Wajahnya seperti sedang tersenyum kecil, seolah menunggu saat di mana kebenaran akhirnya terungkap. Subhanallah, bisik salah satu warga. Dia seperti baru tidur. Ketika proses pengangkatan jasad dimulai, Rani tiba-tiba berteriak keras. Tubuhnya kejang, matanya membelalak kosong. Semua orang kaget. Beberapa santriwati menjerit. Sementara Kiai Mahfud segera menghampiri dan membaca ayat suci. Namun Rani tidak berhenti. Dari bibirnya keluar suara lembut yang bukan miliknya. Suara yang begitu familiar bagi Siti. Aku hanya ingin disyalatkan. Dan kebenaran diungkap. Seketika semua suara berhenti. Hanya suara itu yang menggema di udara. Lirih namun jelas. Seperti datang dari tempat yang jauh, Kiai Mahfud gemetar. Matanya menatap Rani dengan air mata yang mulai menetes. Ya Allah, Nabila. Siti memeluk tubuh Rani yang kini menangis tanpa sadar. Air matanya menetes deras. Semua orang di sekitar mereka merasakan bulu kuduk berdiri. Namun di dalam hati ada rasa haru yang mendalam. Arwah itu tidak marah, tidak ingin membalas. Hanya ingin diakui dan dimuliakan. Sebagaimana layaknya seorang manusia yang mati tanpa dosa, pihak pesantren segera memutuskan untuk memandikan jasad Nabila dan menyiapkan pemakaman yang layak. Suasana berubah menjadi duka penuh penyesalan. Para santriwati menunduk. Beberapa di antara mereka membantu mempersiapkan kain kafan baru. Tak ada tawa, tak ada suara lain selain lantunan istighfar dan ayat suci yang mengiringi setiap gerak tangan. Ketika jasad Nabila disyalatkan di musyalah pesantren, suasana menjadi hening dan penuh haru. Semua santri berbaris rapi, air mata jatuh satu persatu di atas sajadah. Kiai Mahfud yang memimpin salat jenazah tak mampu menahan isak di pertengahan doa. Suaranya bergetar ketika ia melafalkan takbir terakhir. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang telah menzalimi hamba-Mu yang suci ini. Setelah prosesi pemakaman selesai, matahari mulai condong ke barat. Angin sore berhembus lembut melewati halaman pesantren. Rani yang kini telah sadar, berdiri di antara para santriwati lain, menatap liang lahat Nabila yang baru tertutup rapi. Ada ketenangan yang aneh dalam udara sore itu. Seperti beban berat yang akhirnya diangkat dari dada semua orang. Tiba-tiba, Rani menatap ke arah gudang lama. Di sana, di bawah cahaya jingga matahari senja, terlihat sosok berjilbab putih berdiri di pintu. Wajahnya lembut, matanya basah tapi tidak lagi penuh amarah. Ia menatap Rani, tersenyum tipis lalu perlahan memalingkan wajah ke langit dan menghilang bersama hembusan angin. Rani tertegun lalu berbisik pelan, dia sudah tenang. Siti menggenggam tangan Rani erat. Iya, akhirnya dia tenang. Suasana sore itu menjadi saksi akhir dari sebuah penebusan panjang. Tak ada lagi tangisan, tak ada lagi teror, hanya keheningan dan rasa syukur yang menyelimuti seluruh pesantren. Di langit, awan berarak pelan, seolah turut membawa kepergian arwah seorang santriwati yang selama ini menunggu untuk disyalatkan. Malam harinya, suasana pesantren terasa berbeda. Tidak ada lagi suara tangis di lorong. Tidak ada bayangan yang melintas. Tidak ada pintu yang berderit tiba-tiba. Hanya kedamaian. Namun di tengah keheningan itu, beberapa santri mengaku mendengar suara lembut dari arah musyalah. Suara yang melantunkan doa terakhir sebelum benar-benar pergi. Assalamualaikum. Aku telah tenang di sisinya. Dan sejak malam itu, gudang tua di belakang pesantren tidak lagi dianggap angker. Tanah di sekitarnya kini bersih dan ditanami bunga melati putih oleh para santriwati. Mereka menamakan tempat itu Taman Doa Nabila. Tempat mereka belajar tentang arti kejujuran, pengampunan, dan kebenaran yang tidak bisa dikubur selamanya. Suasana malam di pesantren Al-Hidayah kini berbeda. Tidak lagi ada bisikan tangis di lorong asrama, tidak ada langkah kaki misterius di tengah malam, dan tidak ada bayangan putih di balik jendela. Semua terasa damai. Udara sore yang dulu pengap kini kembali sejuk. Azan maghrib menggema dengan tenang di antara pepohonan jati yang melingkupi area pesantren, seolah seluruh tempat itu baru saja disucikan dari beban yang menyesakkan selama bertahun-tahun. Gudang tua di belakang pesantren, tempat segalanya bermula, kini telah berubah. Setelah penggalian dan pemakaman Nabila selesai, Kiai Mahfud memutuskan untuk membongkar seluruh bangunan itu. Dinding-dinding lapuk dibersihkan, lantai tanah diganti dengan batu putih, dan di tempat itu kini berdiri sebuah musyalah kecil
yang diberi nama Musyalah Almarhumah Nabila. Di depan pintunya tertulis sebuah kalimat sederhana, "Kebenaran tak akan pernah mati." Musyalah itu menjadi tempat yang paling sering dikunjungi oleh para santriwati. Di sana setiap pagi sebelum subuh dan setiap malam sebelum tidur, mereka membaca doa untuk arwah Nabila. Tidak ada lagi rasa takut seperti dulu. Yang tersisa hanyalah rasa tenang, syukur dan keharuan. Setiap kali mereka bersujud di tempat yang dulu menjadi saksi kejahatan yang ditutup rapat oleh waktu, Rani kini dikenal sebagai salah satu santriwati paling tekun di pesantren. Sejak malam kerasukan itu, dirinya berubah. Wajahnya selalu tenang, tutur katanya lembut, dan setiap kali ada santri baru yang merasa takut atau gelisah, Rani selalu menenangkan mereka dengan kalimat, "Jika kamu jujur, maka Allah akan menjagamu. Jangan pernah sembunyikan kebenaran." Kalimat itu menjadi semacam nasihat yang diwariskan dari pengalaman panjang yang ia lalui. Setiap malam Jumat, Rani memiliki kebiasaan khusus. Setelah Isya, ia berjalan sendiri menuju makam Nabila yang terletak di sisi barat pesantren, di bawah pohon mangga besar. Ia membawa mushaf kecil dan sebotol air bunga. Di makam itu, Rani duduk bersila menyalakan lentera kecil, lalu mulai melantunkan surat Yasin dengan suara lembut. Angin malam berhembus pelan, menggoyangkan jilbabnya, membuat suasana di sekitar makam terasa damai. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya mengalun lirih namun jelas setiap kali sampai pada ayat tentang kehidupan dan kematian. Matanya berkaca-kaca. Ia selalu teringat bagaimana Nabila, gadis suci itu, menanggung derita yang tak seharusnya. Tapi Rani tahu, kini semuanya telah berakhir. Keadilan sudah ditegakkan. Dan Nabila telah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhannya. Namun meski semua telah tenang, kadang di sela-sela lantunan doanya, Rani masih merasakan sesuatu. Ada embusan angin lembut yang seolah menyentuh pipinya. Kadang suara halus berdesir di telinganya, seperti bisikan seorang teman lama. "Terima kasih, Rani." Awalnya ia mengira itu hanya perasaannya, tapi suara itu begitu nyata, hangat dan penuh kasih. Rani tersenyum setiap kali mendengarnya. Ia tahu, itu bukan suara yang menakutkan. Itu adalah tanda bahwa Nabila telah benar-benar tenang, namun tetap mengingat orang-orang yang telah membantunya mendapatkan kedamaian. Pesantren Al-Hidayah perlahan bangkit. Ustazah Ruqayyah, yang dulu menutup kasus Nabila, kini banyak berdiam diri. Ia menghabiskan waktunya untuk beristighfar dan menulis buku catatan tentang dosa dan penyesalan berjudul Hijrah dari Kebohongan. Buku itu menjadi bahan renungan di pesantren. Bacaan wajib bagi santri senior agar mereka memahami arti tanggung jawab dan kebenaran. Kiai Mahfuz pun menua dengan wajah yang lebih lembut. Ia sering terlihat duduk di teras musyalah baru, menatap halaman sambil berzikir pelan, tidak lagi tegas dan keras seperti dulu. Sementara itu, Siti memilih tetap tinggal di pesantren sebagai pembimbing baru. Ia menggantikan posisi Ustazah Ruqayyah dalam mendidik para santriwati. Namun setiap kali ia bercerita tentang masa lalu, suaranya bergetar. "Dulu, kami pernah berbuat salah besar," ujarnya pada para santri muda. Tapi Allah selalu memberi jalan bagi siapapun yang mau mengakui dosanya. Kisah tentang Nabila kemudian menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di pesantren itu, namun bukan sebagai cerita hantu, melainkan sebagai pengingat moral bahwa satu kebohongan bisa menimbulkan bencana panjang dan satu kejahatan yang ditutup rapat hanya akan mengundang murka yang lebih besar. Para santriwati diajarkan untuk tidak takut pada kebenaran, seberat apapun konsekuensinya. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di atas menara pesantren, Rani kembali duduk di makam Nabila. Lentera kecilnya bergetar tertiup angin. Di kejauhan suara jangkrik bersahutan. Ia selesai membaca Yasin, lalu menutup mushaf dan memejamkan mata sejenak. Dalam diam ia berdoa bukan hanya untuk Nabila, tapi juga untuk semua jiwa yang pernah terzalimi dan tak pernah mendapat keadilan. "Ya Allah," bisiknya pelan, "jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang menutup kebenaran demi nama baik. Jadikan kami hamba-Mu yang berani berkata benar meski dunia menentang." Angin malam berhembus lembut, daun-daun mangga bergetar pelan, seolah menjawab doanya. Di antara desir itu, sekali lagi ia mendengar suara lembut yang akrab di telinganya. "Terima kasih, Rani. Doamu telah sampai." Rani membuka mata, senyumnya mengembang perlahan. Ia menatap langit,
menatap bintang-bintang yang berkelip di antara awan tipis. Dalam hatinya ia tahu suara itu nyata, tapi bukan untuk menakutinya, melainkan untuk meneguhkan hatinya bahwa kebaikan selalu menang pada akhirnya. Ketika ia bangkit dan berjalan kembali menuju asrama, ia menoleh sekali lagi ke arah makam Nabila. Lentera kecil yang tadi ia letakkan di sana masih menyala. Cahayanya redup tapi hangat, memantulkan sinar lembut di atas nisan putih yang bersih. Rani berbisik pelan, "Selamat tidur dalam damai, Nabila. Kini semua sudah seperti yang kau inginkan." Langkahnya pelan tapi pasti. Di belakangnya suara angin mengiringi seperti lantunan doa yang tak pernah berhenti. Pesantren Al-Hidayah kini benar-benar tenang, dan dari tempat yang tak terlihat, arwah Nabila tersenyum dalam damainya. Kisah ini menutup dengan pesan yang akan selalu diingat oleh siapapun yang mendengarnya. Kebenaran yang disembunyikan tidak akan pernah benar-benar terkubur. Cepat atau lambat, tanah akan membukanya, dan keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Malam itu, bintang jatuh melintas di atas pesantren, meninggalkan cahaya singkat di langit. Rani menatapnya dan berbisik pelan, seolah menjawab isyarat langit yang suci itu, "Ya Nab, kebenaranmu abadi."